Adakah yang mau nyoba bikin kue pukis yang lembut dan ngembang seperti ini, tapi belum tahu resepnya? Tenang aja, coba deh disimak resep yang satu ini. Dijamin pukis punya kamu jadi wangi dan gak cepat basi. Kalau kamu sudah penasaran, yuk langsung aja kita buat. Pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 1 sendok ragi instan. Kemudian tambahkan 1 sendok gula pasir. Setelah itu tuangkan sekitar 100 ml air hangat. Langsung diaduk-aduk dulu sampai ragi dan gulanya benar-benar larut dan tercampur merata. Untuk langkah selanjutnya, pecahkan 2 butir telur kalian ke dalam wadah. Lalu tambahkan 8 sendok gula pasir. Tambahkan sedikit garam untuk memperkuat rasa, dan tambahkan juga sedikit perasa vanili supaya aromanya makin wangi. Bahan-bahan ini diaduk-aduk dulu, atau bisa dikocok-kocok sampai tercampur merata dan telurnya agak mengembang. Kalau sudah, selanjutnya masukkan sekitar 15 sendok tepung terigu. Tambahkan juga 1 bungkus santan kelapa, supaya makin lembut. Jangan lupa tuangkan sekitar 50 ml margarin yang sudah dilelehkan. Setelah itu, dikocok-kocok kembali sampai semua bahan ini benar-benar tercampur rata dan jadi adonan yang lembut. Tepungnya jadi halus dan tidak ada yang menggumpal. Aduk balik dengan spatula supaya bagian bawah adonan bisa tercampur dengan merata. Kalau adonannya sudah jadi seperti ini, sekarang tinggal kita tutup dan istirahatkan kurang lebih selama 1 jam. Biarkan raginya bekerja dengan maksimal. Setelah didiamkan, adonannya akan terlihat lebih ngembang. Muncul banyak gelembung kecil. Dan teksturnya jadi lebih lembut dan kental. Supaya lebih praktis saat menuang ke dalam cetakan, kamu bisa memindahkan adonan ini ke dalam gelas takar atau ke wadah yang lain. Sekarang kita masuk ke tahap memanggang. Siapkan dulu cetakan kue pukisnya. Di sini aku menggunakan cetakan khusus yang seperti ini. Cetakannya sangat tebal dan gak mudah gosong. Jangan lupa nyalakan api kompor dengan api paling kecil, lalu olesi setiap lubang cetakan dengan margarin. Setelah itu tinggal tuangkan adonan ini ke dalam cetakan. Tuangkan secara perlahan supaya tidak tumpah. Tuangkan jangan sampai lubangnya penuh ya. Supaya pas nanti mengembang jadi tidak pada luber kalau semua lubang sudah terisi adonan. Selanjutnya tutup cetakannya dan masak sampai bagian atasnya mulai padat dan matang. Jangan lupa di bagian atasnya bisa kamu tambahkan topping. Bisa dengan menambahkan baluran coklat meses, bisa dengan keju, atau bisa dengan topping lainnya yang kamu suka. Setelah semuanya diberi topping, jangan lupa ditutup kembali. Lalu masak dan panggang sampai kue pukis ini beneran matang dengan sempurna. Tandanya kalau sudah matang itu, biasanya bagian bawahnya berwarna kecoklatan cantik, bagian atasnya padat dan lembut, dan wanginya itu sudah kecium sampai ke rumah tetangga. Kalau sudah seperti itu tandanya sudah matang. Tinggal langsung saja angkat satu persatu dan biarkan dulu sampai agak dingin. Setelah itu, tinggal pindahkan ke dalam wadah dan siap untuk disajikan. Dan inilah dia hasil akhirnya. Cara membuat kue pukis jadul yang sangat lembut, mengembang tinggi, dan wangi itu sangat menggoda sekali. Dengan menggunakan cetakan ini, kuenya bisa matang sempurna dan bersarang cantik. Ternyata cara membuat kue pukis itu super mudah. Gak ribet, tapi rasanya beneran enak banget.